وشافي الغرض الخالق محمد بن عبد أحمد البغدادي ثم الشيخ أبي حميد بن محمد بن محمد بن الغزالي وصول المراعي أن الله كبد الشمس رحمة مغفرة ويعيد عليه بركته وخصوصياته ونفعته أسراره وأمداد في الدين والدنيا والآخرة وعلى من وصله الصالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 175 baris keempat dari atas ke bawah. Tetapi seandainya engkau mendapati dirimu merasa berat melaksanakan segala amalan yang disebutkan di dalam kitab ini. Nah, dalam kitab ini terbagi kepada beberapa bagian. Ada namanya taat zahir, ada namanya taat batin. Satu. Ada di dalam kitab yang kita baca ini maksiat zahir, juga ada maksiat batin. Taat zahir seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, bersedekah dan sebagainya. Itu namanya taat zahir. Anggota badan kita melaksanakan ketaatan. Kemudian diisi lagi dengan taat batin, ikhlas. Itu taat batin. Sabar, syukur, lapang dada atau ridho. Nah, di ketika kita sembahyang, di ketika kita menuntut ilmu, itu yang berhadapan dengan taat zahir, tapi harus diisi dengan taat batin, ikhlas. Berarti waktu menuntut ilmu ikhlas, waktu menuntut ilmu kita bersyukur kawan menuntut ilmu, waktu menuntut ilmu sabar, mungkin duduk bersila rasa panat, pinggang rasa pegal, di situ kita sabar. Mengingatkan lagi bahwa kita dikehendaki Allah dalam mengerjakan kebaikan, lalu bersyukur. Nah, begini waktu kita menuntut ilmu kita zahir, hati kita syukur, hati kita ridho, isi hati kita kadang-kadang sabar. Kenapa? Sakit bagi spesial bisa. Nah, waktu kaki kita pegal tadi, ingat sabarnya. Waktu kita kawal pengajian, ingat syukurnya. Rasa-rasa kita banyak bersyukur Pak daripada bersabar. Kenapa? Allah aja memberi gratis. Nah, itu penting loh kita. Ada Bapak Ibu rasa berat tuh ada. Sama Bapak Ibu kita menyampaikan kebenaran di hadapan yang ada sesuai dalam hati kita. Berat, tapi kita harus sampaikan. Memang ini sudah ditugaskan. Itu Pak Ibu kadang-kadang. Nah, gimana kalau ada rasa berat di hati? Dan engkau tidak mau mencari ilmu yang dapat membersihkan jiwamu. Nah, salah lagi nih. Tidak mau mencari ilmu yang dapat membersihkan jiwamu. Kadang mau mencari ilmu supaya hati itu bersih dari sifat-sifat yang tercela, sombong, iri dengki, hasad, riya, pamer, hikit, dendam, suudzon, buruk sangka. Ada mau mencari ilmu di mana supaya hati ini bersih. Dia hobinya ilmu lahiriah aja. Kadang mau tergugah hati anak mencari ilmu pembersihan hati, padahal hati ini baik tempat pandangan Allah. Kita sembahyang, Allah menilai hati kita kemana. Kita sembahyang, Allah menilai pikiran kita kemana. Allah menilai kita. Manusia hanya menilai kita sembahyang. Sama mulut nyampaikan ilmu,
Pian menilai ulun berilmu, tapi di ketika ulun merasa berilmu, di situ ulun hancur. Paham kalau pian? Ulun dinilai pian berilmu. Kenapa pian menilai ulun berilmu? Karena ulun menyampaikan ilmu. Di ketika ulun merasa berilmu, di situ timbul ujub, rasa bangga. Penyakit hati sudah, dosa besar sudah baik. Ini kalau kadang ngaji bahaya kita nih. Kenapa? Karena ulun merasa berilmu. Merasa berilmu itu ujub dan ilmu tasawuf. Apa arti ujub? Menilai diri ini punya kelebihan. Menilai diri ini rasa berilmu. Ujub penyakit batin, ujub penyakit hati yang bisa menjerumuskan kita ke jurang api neraka. Di ketika kita sudah merasa berilmu, muncul lagi turun lebih alim daripada biar sombong lagi. Dua penyakit. Apabila sombong pasti ujub. Ini sombong itu baik merasa bangga dulu dengan apa yang dimiliki. Setelah itu membanding ke orang lain, tak alim kita daripada orang, timbul sombong. Sedangkan hadis Rasul, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin aw kama qala. Tidak bakalan mencium bau surga, apalagi masuk surga, yang ada di hati orang sekecil daripada partikel atom biji sesawi ada sifat sombong. Bapak Ibu, iblis itu satu ya penyakit apa? Sombong, tak keluar dari surga. Satu aja. Mun kita ini banyak parah lagi. Satu aja iblis itu penyakit. Nah, sebelum kita menghadap Allah, Pak Ibu, kita mencari ilmu supaya hati kita ini bersih. Bukan berarti kita belajar tentang kebersihan hati, kita merasa hati bersih, salah lagi. Sibukkanlah membersihkan hati, jangan merasakan hati ini sudah bersih, berbahaya. Sibuklah Bapak Ibu membersih rumah, jangan merasa rumahku sudah bersih. Biar Bapak Ibu nih, ibu-ibu di belakang di dinding nih, Bu, biar hari-hari lagu bahasa sapu rumah tuh, Bu. Nah, ada aja tuh, Bu. Kau Bang, hari-hari lagu bahasa sapu. Hari-hari itu Pak Ibu lucu juga ada aja tuh, Bu. Bingung juga. Di rumah itu ada aja debu. Maka tiap hari sudah sapu-sapu rumah tuh ada aja debu. Nah itu perumpamaan penyakit itu nempel terus. Apabila Pak Ibu kadang tiap hari dibersihkan berbahaya. Harus kita kaji memang Pak Ibu. Iblis itu satu aja penyakitnya sombong. Ada mau sujud dengan Nabi Adam, sujud menghormat bukan sujud menyembah, keluar dari surga. Sombong itu kenapa? Karena iblis merasa hebat daripada Nabi Adam. Merasa hebat tadi sudah bermasalah. Ada ujub sudah iblis. Setelah ujub muncul, lalu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sombong. Setelah sombong, Allah keluarkan dari surga, dendam lagi. Kenapa maka dendam? Buktinya berusaha supaya Nabi Adam dan senyawa keluar dari surga. Kenapa lagi maka dendam? Karena dia ada penyakit hasad, iri dengki. Lihat satu penyakit ya, bertambah penyakit yang lain. Sama aja Pak Ibu dikira mah, yuk periksa dokter. Dikira mah makan obat mah terus. Sakalnya apa? Pembengkakan jantung. Ini sama tuh rasa apa tuh? Jantung bengkak. Dikira meriang, sakalnya malaria. Paracetamol hari-hari ke dokter. Ada ampe-ampe guru ke dokter ya, sakalnya malaria. Guru di sini lah, guru apa ya? Guru mak sakit di sini guru.
ciri darah tinggi. Coba Pak dokter, gue darah tinggi, apa sebabnya? Kolesterol tinggi. Macam-macam ya baik. Dan satu penyakit merembet ke penyakit yang lain. Sama aja, ban servis mobil ini harus diganti Pak, kalau nggak diganti ini merembet ke sini. Buyur kan? Ini mobil servis mana sini? Sama juga Bapak. Satu penyakit aja memunculkan penyakit-penyakit yang lain. Apalagi sudah diponis dokter kencing manisnya tinggi, melahirkan penyakit yang lainnya itu bisa komplikasi toh. Dari kencing manis, gula darahnya tinggi. Ini bapak baru diamputasi nih, sakit. Setelah itu apalagi suntik insulin kan, banyaknya. Gara-garanya apa? Kencing manis. Kencing manis itu kenapa guru? Iya, guru kadang periksa. Dua ini dua, karena jadi pikiran, ini kembangan jadi pikiran. Kadang mau periksa, orang periksa antisipasi. Akhirnya diperiksa juga. Lebih baik tahu Pak itu penyakit, kawan kita antisipasi daripada ada ini aku pada berani. Kayaknya jadi pikiran, baik kadang periksa, kayaknya jadi pikiran. Gue kurang berat, kamu rasa? Mau paham lah dari saya gue. Kita nggak paham misalnya. Rabah diisi, tadi sudah. Ada mau periksa, kayaknya jadi pikiran. Pas rabah. Apa ada darah 200/100 pornya tinggi lagi. Hanya diperiksa orang kita berperiksa sebelum diperiksa orang. Hasibut qablaan Tuhan sabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung orang. Sembahyanglah sebelum disembahyangkan orang. Ulun-ulun setelah disembahyangkan orang, dia baru sembahyang. Awal matilah dulu baru sembahyang. Nah itu Bapak Ibu. Tidak mau mencari ilmu yang dapat membersihkan jiwamu, dan engkau berkata di dalam hatimu, bisa penyakit hati itu muncul. Apa faedahnya aku belajar ilmu ini? Ilmu tasawuf? Apa manfaatnya aku belajar ilmu fikih? Apa manfaatnya aku belajar ilmu tauhid? Apa manfaatnya aku belajar ilmu tasawuf? Sampai-sampai Bapak Ibu anak sekolah pesantren disindir-sindir oleh orang keluarga, bisa juga anakku tuh jangan sekolah pesantren, masa depannya kan jelas. Memberi mualinya masa depan siapa mengatur? Allah biarkan kan banyak tuh. Coba anak pin sekolah kan kalau jelasnya karena ada pekerjaan, itu ada boleh ngomong seperti itu. Yang penting anaknya sekolah kemana maunya dia. Karena ada orang seperti itu ngomong, kalau pesantren itu ada jelas masa depannya. Kalau sekolah ke sini ada harapan bekerja di sini. Kalau sekolah ini ada harapan bekerja di sini. Tuh kasus atau apa biar tahu kan? Guru besar, tuh guru besar. Profesor doktor gak jelas. Nah kuliah orang mau skripsi orang wisudanya seorang nyamannya. Pemuda sekian dapat gelar doktor profesor. Ya Allah, kayak apa generasi kedepannya kalau sudah guru besar aja bermasalah, apalagi guru kecil. Ada orang dia mendengar itu. Bagi orang ini berbeda kita tuh kok ditukar sekali-kali. Kawan, upah kali ini mengakui. Orang kada menuduh dia, tak apa-apa keluarga kita. Awak kita tahu ini. Iya jadi orang jadi TNI, polisi dia pakai naik pangkat tuh, inya berprestasi. Kalau naik pangkatnya, muncul kalah. Nah itulah
Nah, salah satunya berprestasi, bermain tetap ada sembarangan. Kalau ada prestasinya timbul naik untuk apa? Makanya jadi tuan guru untuk Pak Ibu kadang mau sogok, jadi tuan guru anak ben kadang mau sogok supaya jadi tuan guru rasa kuat. Jadi tuan guru kadang mau sogok, jadi tuan guru tuh ciptakan Allah kehendak Allah. Nah ini Pak Ibu ketal yang kejar kualitas ada dipikirkan. Terutama bila aku hendak duduk bersama dengan para ulama. Apa faedahnya aku belajar ilmu tasawuf? Ilmu ini atau ilmu tasawuf? Terutama bila aku hendak duduk bersama dengan para ulama. Aku belajar ilmu tasawuf. Niatku hendak duduk berdekatan dengan ulama. Nah, itu kan niat. Atau aku hendak belajar ilmu fikih supaya aku nanti dikenal orang ahli fikih. Apakah begitu niat? Aku belajar ilmu tauhid supaya nanti aku dikenal orang ahli tauhid. Yang benar, aku belajar ilmu fikih supaya benar ibadatku. Aku belajar ilmu tauhid supaya kenal aku sama Allah. Aku belajar ilmu tasawuf supaya hatiku bersih di dalam pandangan Allah. Selamat. Tujuannya tetap kepada Allah. Bilakah kapankah ilmu ini akan menjadikan aku mendahului ilmu kawan-kawan yang sebaya denganku? Nah, salah lagi. Berniat menuntut ilmu supaya aku muncul tinggi derajat daripada kawan-kawan sebayaku, kawan-kawan angkatanku. Bahaya juga. Merasa tinggi ilmu daripada kawan-kawan, bahaya juga orang itu. Kenapa? Salah niat sudah. Inyapan tuan guru ini apabila mengerjakan kebaikan besar pahalanya, apabila mengerjakan kemaksiatan apalagi maksiat konten besar dosanya. Yang rentan sombong tuh tuan guru, lihat tuan guru cium orang ambil berkat gue ya luar biasa. Berkat ini aku bisa berkat. Parasanya tadi merasa punya berkat, padahal yang menilai kita itu Allah bukan manusia. Yang kedua, orang sufi, parasa sufi pada orang rentan sombong. Yang ketiga, turunan tuan guru, turunan Syekh Muhammad Arsad Banjari, turunan habaib. Parasanya di hati ini, aku ini mulia karena turunan mulia. Enggak, mulia itu takwa, bukan turunan. Yang keempat, rupa tampan, rupa cantik. Kayaknya 20 tahun berubah dari 20-30 tahun. Senyum dipandang orang seksi, senyumnya memukau semua orang. Kayaknya 20 tahun hilangan gigi. Yang kelima, jabatan. Rentan pada sombong jabatan. 5 tahun harus sampai sombong-sombongan. 5 tahun, Pak Ibu 5 tahun kalau di dalam memimpin tuh yang baik-baik aja. Kalau di dalam memimpin itu bermasalah, 5 tahun lagi, wah berat. Pemimpin itu jomosnya rakyat. Pemimpin itu memperhatikan rakyat, bukan rakyat disuruh minta perhatikan pemimpin. Jomos. Pemimpin itu hanya dipilih rakyat. Dipilih rakyat, kedaulatan di tangan rakyat. Berarti pemimpin diamanai rakyat. Jangan kadang mendengari suara rakyat. Sadang sudah. Dari Pak belajar.
Lalu di dalam memimpin masalah. Nah, tanggung jawab terhadap rakyat berat baik. Itu dalam kitab Mu'niyatul Musalin ada tentang kepemimpinan. Dan sama ini hendak mendahului ilmu itu kawan-kawan yang sebaya denganku. Hanya kita tuh paling bakawan itu sama aja. Tapi Allah lebihkan satu kawan ini di bidang ilmu. Nah, tinggal lagi di hati kawan sampai ilmu ini ada nggak rasa mulia dari kawan-kawannya? Berat Pak, menjaga hati ini berat ya. Kalau kada kuat-kuat jalur guru-guru, kalau kada ada guru yang membimbing apa, sasar kita hati kita dalam pandangan Allah, Allah menilai. Makanya guru-guru itu baik kalau sudah umur 40 ke atas sampai 50-an, 60 lah. Tapi mau lagi belajar fikih tahu apa tasawuf, lagi tasawuf. Itu ilmu tauhid itu mengenal Allah, tasawuf ilmu bersikap hati, ilmu makrifat jangan dikajinya lagi. Tapi fikihnya sudah bagus. Waktu anu belajar fikih, cara sembahyang, cara mandi wajib yang benar, yang membatalkan sembahyang begini, paham sudah urusan fikih dia. Lalu dia di akhir-akhir hayat, di umur tua, dia banyak belajar ilmu makrifat. Kenapa? Karena dia sebentar lagi hendak menghadap kepada Allah. Lalu dia sembahyang, ingat dengan ilmu makrifat. Dia sembahyang, rasa diawasi oleh Allah. Wa'bud rabbaka ka'annaka apa tuh? Ubudillah. Ubudillah, sembahlah Allah. Ubudillah, sembahlah Allah. Ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, melihat akan Allah dengan mata batin. Nah, itu tuh, dengan mata batin. Kayak apa cara melihat Allah? Memandang perbuatan Allah di diri kita. Waktu kita rukuk, Allah merupakan. Nah, itu maksudnya lah. Mau ada belajar lu bahaya nih. Ubudillah ka'annaka tarahu, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya kita memandang perbuatan Allah ada di diri kita, bukan zat Allah di diri. Seperti pengajian Ustaz Mansur itu sesat tuh. Mana tuh berguru orang tuh. Sedang sudah. Tuh mau yang kamu tanya ribut. Ustaz Mansur ada dipanggil gue, mau yang kali dia laginya. Lari kan di meja dulu pengajian ada. Makanya di anggota itu sidang orang deh, lari. Jangan wani-wani kalau buang aja dia mulai sidang orang. Mau dibenjar baru ini lambat pun sidangan. Ayo Bapak Ibu. Kayak budget Allah di diri. Nah ini dia kadang mau belajar ilmu tasawuf. Tauhid kadang kuat. Tasawuf kadang kuat juga, masuk kurun ke kayak itu. Kenapa ada pas benar dia? Pas benar aja. Ini contoh Bapak Ibu. Kita ngaji nih masalah ini nah. Ubudillah ka'annaka tarahu, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kayak apa caranya? Caranya kalau melihat Allah secara lahiriah karena kawal Rasulullah aja yang kawal satu, Nabi kita yang kawal melihat Allah di dunia itu Nabi kita aja. Nabi Musa aja hanya bisa berdialog dengan Allah. Nah kita ini kayak apa? Pandang perbuatan Allah di diri kita, ingat dengan Allah. Biar rukuk, yang menolongi bin rukuk siapa? Allah. Berarti yang merukukkan bin bisa rukuk Allah. Yang rukuk siapa? Biar yang merukukkan bin rukuk siapa? Nah, Allah. Yang bergerak wayang, yang menggerakkan wayang bergerak dalam, yang bergerak wayang, yang menggerakkan dalam wayang bergerak dalam. Nah, berarti si wayang
bergerak digerakkan dalam. Berarti yang menggerakkan wayang bergerak dalam. Berarti wayang tidak punya gerakan, tapi digerakkan oleh dalam. La haula wala quwata illa bidalam. Wayang tadi kalau kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang bernapas kita, yang menolongi mengatur kita bernapas Allah. Yang memasukkan napas kita keluar masuk Allah. Yang bernapas kita, yang mengatur napas kita keluar masuk Allah. Yang mengeluarkan napas kita lalu ada masuk Allah. Yang mengeluarkan, yang memasukkan napas kita kada keluar Allah. Yang mematikan Allah. Yang menghidupkan Allah. Cukup. Sadar kalau cepat. Berarti pas amalan kita waktu membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, apa sesungguhnya sebadahku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian Allah. Lalu tanamlah di hati kita Pak Aibuai, kita hidup dengan Allah, lain daripada Allah lahiriah aja. Nah itu kalau kita mau mengaji ilmu tauhid dan tasawuf, kalau pian-pian sudah ada fondasi nyaman baik bujuran tuh. Belum ada fondasi, sudah pikirnya ada, sudah fondasi pian ada, tauhidnya sudah ada, fondasinya sudah, tasawufnya ada, mandang-mandang film beda lain kawan yang baik gak ada ikut nih. Masa jin Allah ada di diri, mujud Allah ada di diri, berarti banyak benar jin Allah. Di bangkai apa itu katakan simpan sore ini kan. Tapi kan dia nama tidak lagi. Takutan itu apa? Nyesatakan umat yang mau tasawuf kali jelas tuh kan dimana guru-guru bang guru di wadinya apa takutan menyampaikan kebenaran tuh resikonya berat baik, menyampaikan kemungkaran resikonya berat. Memang itu ini berisiko tuh dihadapi sudah. Tapi satu Bapak Ibu prinsip, kalau kita takutan menyampaikan kebenaran, umur kita Pak dan gara-gara kita takutan menyampaikan yang benar-benar, yang salah-salah, umur kita berpendekan. Kalau kita berani menyampaikan salah-salah, macam-macam tantangan, rintangan, cobaan, umur kita panjang pendek. Umur sudah ditentukan Allah, panjang pendek itu urusan Allah. Aku guru yang mencari jalan selamatnya, tetapi mati. Aku juga mencari jalan selamatnya hidupnya, tetapi mati. Lebih baik menyampaikan kebenaran, jangan orang amutai. Pakun mati juga, nah, pakun ini ulang. Gak sampai sungai itu. Nah ini penting lah. Apa lagi? Dan bagaimana ilmu ini akan mengangkat pangkatku di majelis menteri-menteri dan orang-orang terkemuka. Bagaimana ilmu ini akan mengangkat pangkatku? Kayak apa? Naiklah pangkatku di majelis menteri-menteri dan orang-orang terkemuka. Aku ini mengaji ilmu tasawuf, naik jelas pangkatku. Jadi menteri apa aku? Ketika di tengah-tengah orang terkemuka, orang-orang yang bedani, orang-orang yang bisa mengangkat pangkat kita misalnya, atasan kita misalnya, anak memberikan kita penghargaan dengan pangkat yang tertinggi misalnya. Bisa Bapak Ibu, pertanyaan seperti itu, apa manfaatnya ilmu tasawuf kalau aku belajar? Naik aja lah pangkatku. Apa hubungannya pangkat kalau ilmu? Kalau pangkat tuh karena prestasi,
Ilmu itu urusan hati. Karena kita mau dibahas di sini ilmu tasawuf. Nah kalau orang itu berpangkat tapi ilmu tasawuf, dia akan bersyukur. Tapi kalau dia berpangkat kada pernah belajar ilmu tasawuf, maaf, bisa sombong. Nah ini yang penting buat kita. Kenapa? Karena dia dipandang pangkatnya itu. Kadang memandang Allah memberikan nikmat lewat dia diangkat Allah, buktinya pangkat dia naik. Nyaman kalau mau mengaji anak ini. Sama aja guru-guru itu baik-baik, murid sedikit kebanyakan, sama ya hatinya. Banyak kamu murid sedikit ke sama. Yang penting sampaikan ilmu. Selama orang meminta kita untuk menyampaikan ilmu, datang sampaikan. Ada banyak guru di orangnya, ada apa juga. Orang ibu berduanya kayak banyak libur nggak ada kan? Tetap pengajian. Orang ibu nggak ada libur. Kan ada. Masa lu bapak surangan? Jangan guru terpandang murid, guru pandang Allah supaya itu gimana? Ya ikhlas. Memang menyampaikan nyaman, atau pula menyampaikan nyaman, mengamalkannya mudah. Sehingga aku mendapatkan pemberian. Berarti mencari nang banyak memberi. Sudah orang biasa mau undang, kalau mau datang, sudah pejabat mau undang, mau datang. Tentu bisa kasih tahu ya tuh. Sudah orang biasa mau undang satu mat bicara apa? Sudah pejabat mau undang atau orang sufi sesuai pesanan. Hanya yang disampaikan tuh kada murni lagi, semuanya pesanan. Baik, benar ini. Hanya ada ilmu lagi yang disampaikan tuh pesanan dibalut dengan ilmu. Paham? Ini guru itu berbahaya, menyampaikan ilmu tapi pesanan. Pesanan dan tadi sesuai dengan kepentingan. Dan orang seperti itu dibayar. Nah, apabila seorang guru menyampaikan ilmunya dengan sebab ada pesanan, tujuan, ada dunia di situ. Ada dunia sudah di situ. Maka guru itu akan dicabut rahmat Allah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad min Allah ila bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, banyak pengikutnya, walam yazdad hudan, tidak bertambah petunjuk dari Allah, lam yazdad min Allah ila bu'dan, makin banyak isi murid, makin banyak penggemarnya, makin jauh dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah kita selamat Pak. Itu hadis Nabi. Nah ini nih gaji dan kedudukan dalam mentadbirkan harta wakaf. Nah ya juga nih mengurus masjid baik-baik. Lain gue, kau lain di sini lain. Berebut mengurus masjid, berebut mengurus masjid. Kenapa? Pakai wakaf jadi sasaran. Ada kejadian lain. Mentadbirkan itu mengatur harta wakaf jadi pencarian. Iya, kalau sekompol tuh dari memanggil Pak Rudi Arifin. Ini kan ada urusan politik kan di sini Bandar. Pak Rudi Arifin waktu jadi bupati
di Kabupaten Banjar. Tuh masih ramai itu lah ikam ambil alih cari tukang yang profesional supaya selesai masjid itu di ketika ikam masih menjabat sebagai bupati. Guru semua madani apa ada diambil alih. Kemudian si dia jadi gubernur, ya gubernur Masjid Sabilal Muhtadin itu direnovasi, diperbaiki, yang bocor-bocor diperbaiki. Mumpung ikam jadi gubernur, kayaknya ikam pensiun mengalir lagi pahalanya. Mau ingin pun, nah lihat Pak ya, bagus. Wah ini sini pensiun sudah, nah bagus masih Al-Karamah, bagus masih Sabilal Muhtadin. Nah ini anak maaf makaranya itu meruntuh masjid, nah masjid anak di apa namanya tuh? Ya digusur, masjid anak digusur. Tuh Pak Presiden Soeharto tuh Pak gue, untungnya sini tuh banyak benar di masjid. Untung benar tuh 6 bulan pegawai di masa Pak Presiden Soeharto gaji pian kan dikurangi tuh. Itu ternyata untuk amal bakti panjang tahunnya tuh masjid apa tuh masjid Pancasila Bapak. Iya yayasan amal bakti Pancasila. Untungnya beberapa pegawai pejabat tuh nang di era Soeharto kan dipotong tuh gaji. Kalau di keluarga banyaknya pegawai di era Soeharto dikurangi aja untuk yayasan amal bakti Pancasila biar di masjid. Untungnya ya Allah. Orang menyebut pas Pak Presiden Soeharto macam-macam, biar nampak halaman ada. Nah, ada pula baik gue orang betapun lah ini masalah wakaf Pak kebetulan kita kau jadi ilmu. Guru rapat di masjid, rapat apa pemilihan ketua masjid lagi ya. Bolehlah guru harta wakaf masjid itu digunakan untuk makan dan minum? Ya boleh. Ada orang sengaja untuk memakan orang rapat adalah. Nah, itu dana khusus, dana kemakmuran masjid, bukan wakaf dari masjid. Ya Allah, dia boleh dilakukan. Apabila wakaf tulisannya wakaf masjid, itu khusus untuk masjid. Kalau ada dana kemakmuran masjid multifungsi, ya sumbangan kemakmuran masjid, kebiasaan ada pot 3 biasa. Nah, ambilnya di situ, soalnya patinya baik, dana ambil, aduh maling ambil, guringanya ada kejadian dulu mulai. Berantai dia nyala itu ya Pak. Ya Allah. Ada bunyi. Coba bintang hari masih Al-Karamah Waratapura kepada para penyumbang semua hasil celengan pada Jumat ini selama 4 Jumat 1 bulan ini dikhususkan untuk acara PHBI atau acara hari besar keagamaan, yaitu bulan Maulid ini kita akan mendatangkan Habib yang bernama Anu dari Jakarta. Maka seluruh hasil celengan 4 Jumat kami akan gunakan untuk acara tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dalam hari Jumat tuh. Karena hari raya kan pulang tuh baik-baik. Semua hasil celengan dan bakul yang beredar dari seluruhnya hari ini kita akan serahkan 100% kepada para pengelola pembersihan, kaum khatib, apalagi petugas-petugas di Masjid Al-Karamah Waratapura. Maka dia semingguan 50 juta orang lagi. Dananya berapa M ini? 8
Lalu ada orang PMW membanding lawan masjid Jogja apa toh Jogja Jogja kan. Nah itu muka DP ilmu tuh makan orang sidin ngerti nggak bab wakaf atau sidin hanya ahli ekonomi atau sidin sarjana ekonomi kuliah harus paham bab wakaf dulu. Ada boleh Pak RW itu kurudina jadi percontohan bujur, tetapi dananya dari wakaf atau dari mana? Kecuali ada donatur untuk kemakmuran semua orang yang sembahyang di masjid, orang yang tidur di masjid, orang yang menginap di masjid, donatur untuk menjaga kemakmuran seluruh jamaah di masjid itu. Bujur, ada boleh dan haram dosa besar memakani orang-orang di situ dari wakaf masjid. Berat juga punya bayangan Allah nih. Jangan mengaji. Berat banget. Harus ada Pak RW. Jangan ikut-ikutin wakaf masjid itu. Mungkin itu caranya dulu yang tidak wakaf masjid jadi sumpahkan kemakmuran masjid. Sakanya hari Jumat makanan mau di situ juga. Wah, masjid Al-Karamah. Masjid Al-Karamah itu ada donatur. Ada pulang Bapak Ibu mana? Ya Pak Ibu, pulang minta korban rancang di urusannya. Menghitung duit itu nah, tapi masjid kita ada mungkin ada kalau di sini. Menghitung duit wakaf masjid hari Jumat, berbagi 50.000 soal. Kita beli aja 50.000 lah. Sisanya berapa lagi? Makanya urusan agama ini pada ikhlas mundur. Artinya Allah Ta'ala yang membayar zakat. Banyak banget. Aku kuruin aja ada orang ibadah mengaji lalu biar nih rasa berbanyak visi dosa. Aku berilaan dia mengaji lalu ikamnya aku mencari guru yang lain. Jadi menurut saya bagus loh sangat benar. Dia kering mau dipadahkan penyakit ayo jangan ada bapak. Ada Pak RW yang kayak ada tuh, nah wakaf sumbangan untuk pembangunan masjid. Kalimatnya sumbangan kan, tetapi orang julung itu untuk wakaf masjid. Panggilannya di sumbangan untuk membangun masjid itu atau musola. Lempar orang 2.000, lempar orang 5.000, lempar orang 10.000 di jalan tuh. Kurang melempar tuh ayo mendengar kada pembangunan masjid. Kalau mendengar pembangunan masjid wakaf kada? Wakaf hukumnya walaupun kalimatnya sumbangan. Sekalinya Pak Ibu beri orangnya namun wadah duit makanan dari duit situ juga 20.000 beli berapa? 100 imbahnya makan pulang. Sisanya berapa lagi masuk masjid? Ini yang kada terasa makan wakaf. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengurus masjid hati-hati. Keamanan ampun kalau termakan wakaf masjid. Maka Bapak Ibu makan Pak Ibu maka ada baik itu makan masuk ke dalam hati kita nih, masuk awal kita nih, mempengaruhi kehusukan, mempengaruhi hafalan, mempengaruhi memahami ilmu. Udah kurang berani Pak Ibu membebel ada nama itu lagi tak perlu tak patir masalah ini tuh nambah diri di SPBO tuh dulu tulisan tuh apa tuh panti asuhan kan ada mungkin kan bagaji kuburannya tuh
Mau berdiri sing lawasan itu. Ayo, apa niat pian? Memberi untuk anak yatim, kamu memberinya kan? Kalau memberi untuk anak yatim, kalau situ ada tulisannya untuk anak yatim, dimakannya kayak apa? Kayak apa pian? Pian berniat untuk memberi anak yatim, segalanya berpersen. Oh, kada percaya lah, kada berpersen. Berdiri itu kayak apa caranya bro? Pian kalau membuat duit di situ, niatkan memberinya. Niat memberinya aja. Niatkan memberinya. Artinya kalau dipakainya, dimakannya, kita kada berdosa. Gara-gara kita kayaknya berdosa. Kalau kita pakai gue memberi niat situ untuk anak yatim, ternyata duit kita dimakannya untuknya makan minum, kita berdosa. Gara-gara kita aja berdosa. Supaya ini jangan berdosa, kita niat di hati nih memberinya aja sudah, ternyata digunakannya untuk masuk kepada anak yatim, kita berpahala. Ada di dunia guru ulut, guru hakim apik benar membahas masalah ini. Banyak ada berat Pak Ibu. Dan kedudukan dalam apa Islam wakaf tadi, dan memperoleh pangkat sebagai qadhi. Nah, qadhi ini ialah menjadi kita MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang mengeluarkan fatwa namanya fatwa MUI. Misalnya produk halal dari Majelis Ulama Indonesia. Wah, ini dari BPJPH. Ada lagi dari Majelis Ulama Indonesia. Produk halal tuh labelnya sudah diubah, logonya. Kemudian dari BPJPH pulang. Apa tuh? Badan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Kalau ada tuan gurunya di dalam tuh ya Pak? Nah, ini Pak Ibu ya. Ada kepentingan kayak nih, makin banyak duitnya nih, halal. Udah sedikit duitnya, kada diizinkan, halal. Tuh contohnya misalnya kayak tuh apa tuh, daging sapi lah, dari impor lah. Dari mana impornya? Dari China misalnya. Duit sembeli bismillah lah balik. Alihnya kita bilang bismillah lah balik. Bismillah kedua, ini Islam lah. Kalau orang non Muslim menyembelih kita ada halal pakai. Nah, ini kita hidup tuh itu bapak ibu sih. Namanya mantu makan iwak, nyampangkan itu sesungguhnya dia kok wadi buruk makan situ halal. Ya Allah. Kalau begitu keadaanmu, maka hendaklah engkau mengetahui bahwa syaitan telah berhasil menyesatkan engkau. Nah, dan mau mengaji ilmu tasawuf, untuk apa mengaji ilmu tasawuf? Menaikkan gajiku aja lah, menaikkan gaji kada, derajatku naik kada, pangkatku naik kada. Apa manfaatnya belajar ilmu? Nah, pikiran ada kayak itu di hati ini. Rasa ada gunanya lah sama mengaji ini, umat sama mengaji. Rasa ada gunanya, ibadah mengaji guru wae, urut guru wae, rezeki guru merosot. Apabila lu kada mengaji guru, rezeki guru meningkat. Nah, umat. Awal urut tuh lah guru, gara-gara pada sembahyang di guru wae, sugi, guru makin sembahyang, arisan jangan anak-anak guru wae. Apa hubungannya sembahyang lawan arisan? Apa hubungannya sembahyang lawan harta? Kadang-kadang kan orang membanding kayak itu tuh. Nah, apabila ada di hati kayak itu perasaan atau berpandang kayak itu, nih nah, syaitan telah berhasil menyesatkan engkau.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan melupakan engkau akan tempat kembalimu di akhirat nanti. Dilupakannya syaitan engkau bahwa kau akan kembali ke akhirat. Harus pakai ilmu ya Nabi. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin selamat di dunia pakai ilmu. Wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang hendak selamat di akhirat pakai ilmu. Wa man arada fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang hendak selamat dunia akhirat pakai ilmu juga. Ilmu. Ada usah jauh-jauh nah. Ini nang banyak kalau ibu. Orang tuh pakai gue berubah aja lagi sakit. Berubah sakit. Kadang kau apa lagi pakai gue. Tapi orang ada ilmu. Waktu berhari orang ketujuh nonton ilmuwan. Mungkin berubah sakit kadang kau lagi berjalan pakai gue. Apalagi berwudu kadang kau lagi. Anaknya ada dalam pahamnya atau misalnya anaknya jauh-jauh. Suami sakit juga atau suami meninggal dunia gue atau istri meninggal dunia. Berubah lagi. Turut betambah. Sampai yang tetap wajib berada. Tetap wajib. Karena ada sembahyang dalam keadaan berbaring. Kadang mau wudu guru sidin diudu ya kan, kadang misalnya tetap situ wajib sembahyang menghormati waktu. Kadang mau menghadap kiblat lagi guru seadanya tetap sembahyang menghormati waktu. Sidin guru bau air sedih bakal kami guru sembarangan sudah di situ guru kami sidin guru berbau guru kamar sidin itu guru kadang memberesi lagi guru anak sidin kadedaan juga guru bini sidin sudah kadedaan juga guru meninggal sudah sidinnya suruh anak kami tetangga lipat guru nah tetangga biar saudara ada kalau orang Islam bersaudara guru pun bersaudara sidin itu diperhatikan. Tapi guru sidin kami di situ juga guru berarti benar kan guru sampai yang wajib guru wajib. Tapi guru sidin guru kami di situ terus guru tetap wajib sembahyang, artinya menghormati waktu walaupun dalam keadaan bernajis. Dalam keadaan bernajis tetap wajib sembahyang, artinya menghormati waktu. Kadang mau bodoh, kadang mau bertayamum, kadang mau dibersihkan lagi. Bahkan ada orang berbaring pakai di kasur, nempel kasur itu dengan kulit sidin itu. Saking lawasnya sini sakit. Kadang-kadang apinya di situ juga baik atap wajib sembahyang selama akalnya ada wajib sembahyang. Kalau sidin sembuh dikhotbah sembahyangnya. Tapi kalau sidin sembahyang seadanya menghormati waktu meninggal dunia sidin kadang meninggal dalam keadaan maksiat. Itu dalam kitab Matla'ul Badarain wa Majmu'ul Bahrain. Bab sholat di bab sembahyang. Selama akalnya sehat wajib sembahyang. Walaupun kadang wudu lagi, kadang bertayamum lagi, kadang bisanya. Seadanya. Ujar kurang kalau kita bernajis itu kada sembahyang, itu kurang nang kau membersihkan najisnya. Yang awam membersihkan najis. Kalau kadang kau lagi sidin berdiri jangan kau berduduk kadang kau juga. Nang memelihara sidin kadada di situ bapai buang air kecil, situ buang air besar. Tapi sidin punya ilmu, tetap sidin sembahyang. Dijauhi orang sidin karena berbau sidin, tetap sidin sembahyang ada Allah. Ada orang ada kiblat, seadanya sidin sembahyang. Sampai segitunya kewajiban sembahyang. Ada aku berdiri berduduk, ada aku duduk berbaring. Ada aku bergerak pakai kelopak mata. Ada aku pakai kelopak mata pakai isyarat ingatan. Ada aku lagi ingatan guru gila, ada wajib bagi sembahyang. Dan gila, tapi masih hidup guru ada wajib bagi sembahyang yang sudah gila, hilang akal. Selama akalnya ada wajib sembahyang. Walaupun kadang aku bodoh, kadang aku bertayamum, kadang aku menghadap kiblat. Ya Allah. Nah, ilmu yang seperti ini kalau kada dikaji
Kayaknya suatu saat kita tuha, kada ubah apa-apa lagi, ada ilmunya, tetap kita sebaiknya. Biar anak kada mau duit, biar anak kada mata yang umum, tetap kita berdoa. Apa itu? Fikih supaya mereka fikih. Berarti orang apa-apa kalau untuk ilmu, ada dia gunanya juga, itu dapat udah singkat. Dan melupakan engkau akan kembalimu di akhirat nanti. Maka cari olehmu akan syaitan yang seumpama denganmu, yang dapat mengajarkan apa-apa yang engkau sangkakan bahwa ia dapat memberi manfaat akan dikau kepada apa-apa yang engkau cita-citakan itu. Maka cari olehmu akan syaitan yang seumpama denganmu. Nah, apa yang dapat mengajarkan apa-apa yang engkau sangkakan. Cari syaitan. Maksudnya itu mencari syaitan nih, lawannya dilawan nih. Ikam syaitannya memadamkan aku kayak nih. Ikam sudah pasti masuk neraka, kebebaran lapor ikam. Ah, dilawani nang kayak itu maksudnya. Jangan berguru hantu. Bisa salah memahami baik ini. Dapat mengajarkan apa-apa yang engkau sangkakan bahwa ia dapat memberi manfaat akan dikau kepada apa-apa yang engkau cita-citakan itu. Dan ketahuilah bahwa kedudukanmu sebenarnya tidak akan tenang di kawasanmu sendiri. Artinya kita berada di tilamnya kita kan tenang. Kayak apa? Ketenangan itu baik tetap kita pun melawani perasaan tadi bahwa kalau aku nuntut ilmu dipadakan sia-sia, menuntut ilmu dipadakan sia-sia, apalagi kan menuntut ilmu. Apa sia-sianya menuntut ilmu? Orang menuntut ilmu dipadakan sia-sia, apalagi kan menuntut ilmu. Kan bisa juga Bapak Ibu kita tuh berjalan kemana-mana, kemana-mana, apa anak yasinan, kenapa? Langsung ada pengajian di situ. Membaca yasin itu di rumah cukup baik. Wayah ini orang bayasinan kemana-mana, rianya gawi. Nanya bagi orang. Banyak tuh itu mulut usil. Kemana untuk ilmu orang siapa? Guru Udin Tarusa. Mulut pulang disalahkan. Yang kalau orang itu sudah ada kata jumpai dia mau mulut kan itu kan. Anak mana? Anak ayasinan. Yasinan di rumah cukup banyak baca yasin. Orang tua ini membuat kelompok yasinan tuh kebanyakannya riak, pamer ya, punya bagi orang. Amana anak menuntut ilmu yang ada aja dia belum diramalkan. Anak menuntut ilmu pulang lah menambah amalan yang ada aja pada tamalkan, ilmu yang ada aja pada tamalkan. Hendak menambah ilmu lah pula. Jadi beban karena bukan itu caranya aku harus jadi mengaji. Nah, kurang nih syaitan berupa manusia. Makhluk asalnya ada min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menggoda-goda manusia ini anak mengerjakan kebaikannya minal jin wanas dan manusia. Iya Allah sama tadi kurang manusia aja rupa tapi syaitan isinya. Tapi jangan sampai telah tampar gue. Apakah lagi di daerah atau di negerimu? Nah, atau di negerimu apalagi ke negeri mana-mana? Nah masih di wilayah negerimu. Di rumah kita aja kita kan tenang, apalagi kalau mau orang lain. Orang lain gue di rumah kita lebih tenang daripada di rumah orang. Kenapa? Karena nyaman di rumah kita, anak ibadah. Nah itu terbaik gue. Kemudian dengan sebab engkau mengutamakan, nah wallahu a'lam. Insya Allah kita sambung kembali.